Potong itu. Yang laki-laki pakaiannya nggak boleh lebih dari mata kaki. Harus di atas mata kaki pakaian laki-laki. Celana jingkrang tidak ada di zaman Nabi, yang ada cuma sarung jingkrang. Masa itu mau dibilang sombong? Kok itu harganya 20.000. Terlalu namanya itu. Nggak paham Wahabi itu saudara. Yang dimaksud dengan sombong itu artinya sengaja isbal. Yang mau potong, potonglah. Tapi jangan semua kaki orang mau dipotong. Kalau Anda termasuk orang yang mengambil yang haram karena ini masalah khilafiyah, jangan keras-keras sama orang. Gara-gara celana turun saja neraka kau. Yang tidak isbal itu tidak ada masalah dalam hadis. Yang isbal baru ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi ya dengan kami, channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai hukum memakai celana melebihi mata kaki ya, atau isbal, ataupun memakai celana yang di atas mata kaki. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam ataupun dalam hukum Islam? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini, yang akan membahas mengenai hukum memakai celana yang melebihi mata kaki atau isbal, atau hukumnya memakai celana yang di atas mata kaki, atau yang sering kita dengar dengan biasanya celana cingkrang. Bagaimana dalam pandangan Islam? Mari kita ikuti penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas. Bagaimana pandangan atau penjelasan beliau tentang hukumnya memakai celana di bawah mata kaki atau melebihi daripada mata kaki. Bagaimana hukumnya? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas. Wa thiyabaka fatahhir ay wa thiyabaka faqassir. Bajumu, pakaianmu untuk laki-laki dipotong tuh. Nggak boleh melebihi mata kaki, nggak boleh. Potong. Wa thiyabaka faqassir. Potong itu. Yang laki-laki pakaiannya nggak boleh lebih dari mata kaki. Harus di atas mata kaki pakaian laki-laki. Nggak boleh isbal, nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Nabi bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa saja yang melewati mata kaki dari pakaian itu, maka tempatnya di neraka. Hukumnya haram. Ini 5 penafsiran dari ayat wa thiyabaka fatahhir. Bisa dilihat di tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas. Beliau menjelaskan bahwasanya laki-laki itu tidak boleh pakaiannya melebihi daripada mata kaki. Ya, seperti yang beliau jelaskan, bagi laki-laki yang pakaiannya melebihi daripada mata kaki maka haram ya. Itu penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Ar-Rozi Hasim, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai celana melebihi daripada mata kaki. Mari sama-sama kita dengarkan. Celana jingkrang tidak ada di zaman Nabi, yang ada cuma sarung jingkrang. Celana jingkrang tidak ada cuma. Tuh, antum yang jingkrang-jingkrang tuh ya. Nabi mengatakan man jarra izarahu atau saubahu. Siapa yang mengulurkan, jarra artinya mengulurkan izarnya. Apa arti izar? Izar artinya sarung. Izar artinya saub itu kain itu artinya sarung juga. Makanya ulama sepakat, kecuali Ibnu Qayyim, bahwa Nabi tidak pernah pakai celana. Nabi selalu pakai sarung. Tuh, semoga tersinggung.
rasain ke samping ya. Mentang-mentang pakai apa nih? Oh, celana juga. Jadi ternyata Nabi nggak pernah pakai sarung. Namun ini kaedahnya ada. Nabi itu memakai pakaian kaumnya. Karena di kaumnya Rasulullah pakai sarung, Nabi pakai sarung. Coba kalau Nabi orang Melayu Riau, mungkin pakai celana, terus ada yang apa tuh, yang sarungnya setengah itu. Wah, itu di atas lutut malah, Pak. Bukan di bawah lutut ya, di atas lutut malah. Gimana hadisnya? Di hadisnya memang ada di riwayat Nasai ya, orang yang matahtal ka'bain finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Maka Syekh bin Baz mengatakan, kamu walaupun gak sombong, kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat itu dibantah oleh ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Suriah. Guru-guru kita rata-rata ya jingkrang, ada yang jingkrang, ada yang tidak. Bahkan Syekh Sudais itu coba lihat di Mekah, kurang salafi apa beliau? Ya, Syuraim dan beberapa masyayikh, kadang mereka manjang, kadang enggak. Jadi apa arti kelarangan untuk berpakaian yang jingkrang itu? Ternyata Nabi mengatakan khuyala. Saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, bab pakaian di Sahih Bukhari, hadis pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, ya jurru saubahu, sarungnya di bawah mata kaki. Saat itu terjadi kusuf, matahari gerhana, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Diterima nggak sholatnya? Terima nggak? Serius? Kata Ustadz Antum nggak diterima. Yang nggak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Sekarang yang berkhayal bukan yang di bawah mata kaki, yang jingkrang-jingkrang mungkin yang berkhayal. Gua nih ikut sunnah nih ya. Terbayang begitu nggak lagi sholat? Kalau ya, sholatnya nggak diterima. Karena dalam sholat kita nggak boleh memikirkan diri, kita harus kemudian tawajjuh ilallah. Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah, malah mikirin sarung sama celana. Ya, jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar, silakan yang di atas ya, yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Kita sudah sebutkan berkali-kali, Abu Bakar kata Nabi, lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Anda boleh karena Anda tidak sombong. Hadis Bukhari. Kalau nggak percaya buka sendiri. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim, bahwasanya beliau menjelaskan bahwa yang dalam hadis yang diancam masuk neraka karena melebihi daripada mata kaki pakaiannya itu adalah kalau sombong. Kalau tidak sombong memakainya maka tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Idrus Romli. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai celana di bawah mata kaki ya, atau melebihi daripada mata kaki. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Orang yang pakai celana atau sarung menutup mata di bawah mata kaki, yang haram itu kalau tujuannya sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa di bawah mata kaki. Dan ini kesombongan seperti ini bukan orang Islam tapi orang jahiliyah dulu. Itu orang jahiliyah. Kalau orang Islam nggak ada sombong dengan celana di bawah mata kaki. Wong tetangganya nggak ada yang peduli. Memangnya kalau celananya di bawah mata kaki pasti banyak uangnya? Belum tentu juga. Malah kalau di bawah mata kaki tetangganya kadang curiga. Jangan-jangan celananya dikasih orang. Makanya Imam Abu Hanifah ketika ditanya, gimana Bu, kalau baju kita di bawah mata kaki apa haram? Enggak, kita ini bukan sombong dengan itu sekarang. Sekarang ini yang sombong kalau ke masjid selalu bawa alpat. Itu sombong namanya. Kalau cuma sarung di bawah mata kaki enggak.
apalagi sarungnya hadiah dari masjid. Ada sarung yang paling murah itu, setiap dinaikkan ke atas, berjalan 2 langkah turun lagi ke bawah mata kaki. Masa itu mau dibilang sombong? Oh, itu harganya 20.000. Terlalu namanya itu. Gak paham Wahabi itu, saudara. Masalah pakaian ini tergantung budaya dan tradisi masing-masing. Gak harus seperti Arab, gak harus. Makanya setelah para sahabat dulu menyebarkan Islam ke luar daerah Arab, gak mengajak orang lokal bajunya berganti Arab, gak. Di negeri kita ini orang pakai gamis kan sekitar era tahun 2000-an, setelah era 90-an. Kalau sebelumnya hatta kiai-kiai jarang pakai gamis, pakai sarung. Saya mulai pakai gamis itu sejak 2016. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Idrus Romli mengenai pakaian atau sarung yang melebihi daripada mata kaki ya. Kalau tidak sombong maka tidak mengapa ya. Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh beliau. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Badrus Salam, bagaimana penjelasan beliau tentang hukum memakai pakaian atau sarung yang melebihi daripada mata kaki. Mari sama-sama kita dengarkan. Ada Abu Bakar, waktu Abu Bakar dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, pakaianku itu melorot ke bawah. Tapi aku berusaha ya Rasulullah untuk setiap kali melorot untuk aku jaga sehingga aku naikkan lagi. Jadi Abu Bakar itu ya setiap kali sarungnya melorot maka Abu Bakar menaikkan lagi ke atas. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Lihat ya, Rasulullah SAW mengatakan kata Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar berkata, maksudnya Abu Bakar melakukan itu karena ketidaksengajaan. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis bahwa tidak sombong itu artinya tidak sengaja. Ini juga disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Dan itu penafsiran ini benar kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang lain. Yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang memakai kain melebihi mata kakinya, bahkan sampai terseret ke tanah. Dan Rasulullah pun asra'a fil masyi, ya, beliau pun berjalan dengan cepat untuk mengejar orang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, irfa' thawbak, angkat tak kainmu itu. Irfa' thawbak. Rupanya orang ini berkata kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, inna rijli ahnaf wa inna rukbatayya tastok. Wahai Rasulullah, kaki saya ini ya ada cacatnya, dimana kalau berjalan itu dengkul saya itu beradu, ya ke X maksudnya ya. Lihat orang ini merasa malu, makanya dia memakai kain melebihi mata kaki bahkan sampai ke tanah itu karena takut kelihatan apa namanya cacat kakinya tersebut. Dan tentu bukan karena kesombongan, bukan, tapi karena apa? Karena malunya itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kullu khalqillah hasan, setiap ciptaan Allah itu bagus. Irfa' thawbak, angkat kainmu. Ternyata Rasulullah SAW tidak memberikan uzur. Padahal orang ini bukan karena sombong, Mbak. Orang ini memakai kain itu apa? Karena apa? Karena malu akan cacatnya tersebut. Tapi ternyata Nabi SAW tetap mengatakan angkat kainmu. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Ya. Kalau kita melihat riwayat ini menguatkan perkataan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz juga bahwa
yang dimaksud dengan sombong itu artinya sengaja isbal. Adapun ya, kalau dia tidak sengaja isbal maka itu tidak sombong sebagaimana perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Badrus Salam mengenai pakaian atau kain yang melebihi daripada mata kaki. Beliau tadi sudah menjelaskan bahwasanya tidak dibolehkan bagi laki-laki ya untuk memakai kain atau sarung yang melebihi daripada mata kaki, sebagaimana yang dua hadis yang beliau jelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai celana melebihi mata kaki. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, Ustadz, anakku mau bertinju sama bapaknya. Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntingnya, potongnya. Celana bapaknya pun dipotongnya. Gara-gara dikatakan asal di bawah mata kaki masuk neraka. Ma'asfalal ka'bain finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Padahal mazhab Syafi'i sudah menjelaskan lama. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang 1438, 12 abad setengah hampir sudah dijelaskan. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak haram. Imam Syafi'i yang ngomong. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi 676. Kalau sombong haram dalam Riyadhus Shalihin, kalau tak sombong tak apa-apa. Kalau sombong haram dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kalau tak sombong tak apa-apa. Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau sombong haram, kalau sombong tak apa, tak sombong tak apa-apa. Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong. Sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Yang di pondok Al-Munawwarah, yang di pondok Darul Quran, bagi mereka ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sudah kaji itu, mereka sudah baca kitab. Tapi yang SMP, SMA, SMP tak ada belajar agama, SMA tak ada belajar agama, masuk kuliah. Inilah yang haus-haus agama, ketika dia pegang, iya Pak. Saya tidak setuju yang mengejek-ejek. Ada kawan baru hijrah, lalu dipotongnya kaki celananya, lalu mengejek, itu saya tak setuju. Yang mau potong, potonglah, tapi jangan semua kaki orang mau dipotong. Tapi saya pun tak setuju juga dengan yang mengejek-ejek. Begitu nampak kawan potong, tengok, kalau lah bertambah lah tinggi nampak. Itu pun tak betul juga. Karena kalau dia potong daripada telak-elak kena najis, kena tai kucing, kan bagus, tak apa-apa. Yang kau mau potong silakan, yang kau tak mau potong kau tak masuk neraka, karena ini masih domennya khilafiyah. Kalau lah berkelahi antara celana potong dengan celana tak potong, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Jadi ini yang jadi masalah nih sekarang. Lagi-lagi apa solusinya? Tarbiyah. Pendidikan. Maka dibuatkanlah fikih Syafi'i, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, dengan tetap menghormati tiga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Yang ketiga adalah tasawuf. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya ketika tidak sombong melebihi mata kaki pakaiannya maka tidak mengapa. Yang dilarang itu yang sombong. Beliau mengutip dari perkataan ataupun penjelasan dari Imam Syafi'i. Baik, dan selanjutnya kita juga dengarkan penjelasan dari Buya Yahya, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai kain ataupun celana yang melebihi daripada mata kaki. Bagaimana penjelasan dari Buya Yahya? Mari sama-sama kita dengarkan. Ini pertanyaan untuk kaum laki-laki. Ibu-ibu harus ditutup mata kakinya. Kalau enggak, sholatnya enggak sah. Hukumnya bagaimana jika seorang laki-laki memakai baju yang sampai ke bawah mata kaki? Ada riwayat wailun celaka neraka wail, ya, ancaman
bagi orang yang menurunkan bajunya ke bawah mata kaki. Itu memang ada ancaman seperti itu. Cuman kalau ulama itu membaca hadis tidak hanya sepotong, tidak hanya hadis satu, dipadukan dengan hadis yang lainnya. Siap. Ada kalimat terkutuk dan sebagainya. Nah, di situ ada riwayat juga, ujungnya hadis itu ada kalimat khuyala. Orang panjangkan izarahu khuyala. Khuyala itu dengan irama kesombongan. Kemudian juga dalam hadis sahih, riwayat sahih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu berkata, waktu Nabi mengatakan ancaman neraka bagi orang yang bajunya sampai di mata kaki, baju itu sarung deh atau celana gitu loh, bukan bajunya ini, bukan celananya sampai mata kaki. Lalu Sayyidina Abu Bakar itu punya baju itu sampai di bawah mata kaki. Lalu Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna thawbi yastarqi ilam uahidhu, bajuku itu turun sampai mata kaki, bawah mata kaki, kalau tidak aku kencengin begini. Ternyata Nabi dengan spontan menjawab, anta lasta mimman yaf'alu dzalik, atau kama qala Rasul, bukan seperti itu yang dimaksud, engkau bukan orang yang sombong, termasuk dapat ancaman masuk neraka. Yang masuk ancaman masuk neraka itu ada dengan kesombongan, action gaya diturunkan untuk gaya. Maka dari makna ini bisa disimpulkan ada memang pendapat yang pertama adalah yang mengatakan adalah haram di bawah mata kaki. Mereka bersandarkan pemahamannya, karena ini masalah khilafiyah, haram buat dirimu tapi jangan haramkan orang lain. Yang kedua adalah sunnah agar tidak diharamkan orang lain, maka paling tidak masuk wilayah sunnah, mengangkat di atas mata kaki, turunnya adalah makruh. Yang pertama adalah mengatakan turun di bawah mata kaki adalah haram, yang kedua adalah makruh dan tidak membatalkan sholat, makruh. Anda tinggal pilih mana. Kalau Anda termasuk orang yang mengambil yang haram, karena ini masalah khilafiyah, jangan keras-keras sama orang, gara-gara celana turun saja neraka kau. Nah ini, tapi tetap kami himbau sebisa mungkin tolonglah bajumu diangkat di atas mata kaki, tolonglah angkat bajumu, carungmu di atas mata kaki. Bagaimana orang sombong diingatkan nggak mau, itu sombong ya, ngangkat dikit aja kok susah. Tapi sekarang sudah terlanjur kepanjangan, ya dimaafkan, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kamu gitu loh. Maksudnya begini loh ya, jika Anda termasuk orang yang bisa mengangkat di atas mata kaki, angkatlah. Tapi di saat Anda melihat ada orang yang sarungnya sampai bawah mata kaki, jangan mencaci maki, itu maksud kami. Jangan langsung neraka sehingga untuk nilai orang ahli surga sama neraka langsung neraka. Apa itu semuanya? Baik, hukumnya adalah yang pertama mengatakan haram di bawah mata kaki, yang kedua adalah makruh ya, makruh kalau tanpa ada hajat. Tapi kalau ada hajat tidak makruh. Hajatnya Pak, kepanjangan bajunya belum sempat atau susah. Baik, seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari mudah mengkafirkan orang lain, merendahkan orang lain, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum memakai pakaian atau celana yang melebihi daripada mata kaki. Beliau tadi sudah menjelaskan dengan detail. Baik, yang terakhir kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau tentang hukum lelaki yang memakai celana melebihi daripada mata kaki. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Isbal itu hadisnya sangat banyak sekali. Isbal, kemudian kalau antum kumpulkan, kemudian dianalisis, pertama apa itu isbal itu kan? Apa itu isbal? Apa itu isbal? Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kakinya. Disebut, orangnya disebut dengan musbil. Orangnya disebut dengan musbil. Pertama kita sepakati dulu bahwa hadis yang dipersoalkan tentang orang yang isbal. Berarti orang yang tidak isbal nggak ada masalah. Sampai sini? Karena hadisnya mempersoalkan orang yang isbal. Jadi orang yang tidak isbal tidak ada masalah. Jadi Nabi aja tidak mempersoalkan orang yang tidak isbal, yang celananya di atas mata kakinya. Itu tidak dipersoalkan oleh Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mempersoalkan, Anda siapa? Nabi aja nggak mempersoalkan, masa Anda mempersoalkan? Jelas ya? Jadi yang tidak isbal itu tidak ada masalah dalam hadis. Yang isbal baru ada masalah.
Jelas? Terbalik ya, kalau perempuan mesti isbal bu, mesti isbal. Awas hati-hati, laki-laki tidak isbal. Jangan kebalik. Laki-lakinya kemudian misalnya ada persoalan, perempuannya malah pada nggak isbal. Dan ketinggian isbalnya melebihi laki-laki. Itu salahnya fatal. Nggak usah dibayangin, awas. Iya. Baik. Pelan-pelan. Waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Kita kembalikan. Sekarang sepakat dulu sampai sini? Sepakat ya? Jadi kalau yang tidak isbal tidak ada masalah. Yang isbal ada masalah. Cuma masalahnya di mana? Itu dia dulu. Harus sepakati dulu masalahnya apa dan di mana masalahnya. Dan kapan terjadi masalah itu? Baik. Hadis-hadis sampai kepada kita. Ada di Abu Daud kemudian bagian pertama ya nomor 187. Teman-teman sekalian di hadis pertama. Sekali saya persingkat saja. Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini Nabi mengatakan, lihat kalimatnya. Nabi mengatakan di makna beliau sampaikan orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, maka tempatnya di neraka. Famaq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, tempatnya di neraka kata Nabi. Jelas ini? Belum, karena belum selesai kalimatnya. Baik, maka Anda bisa jelas, kan? Baik. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar saya, izar itu sarung, ya. Sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki." Kata Nabi, "Kamu tidak termasuk dalam ini." Lihat kalimatnya, ya. Lihat kalimatnya, Abu Bakar mengenakan pakaian melebihi batas kakinya. Jadi Abu Bakar itu isbal juga di sini. Jelas sampai sini? Karena beliau merasa beliau ini kurus, kan? Kemudian sering turun tuh sarungnya, melebihi batas mata kakinya. Ya, rahmukallah. Poinnya beliau isbal. Ya, sementara ada orang lewat tadi, kemudian pakaiannya melebihi batas mata kaki, keluar kalimat Nabi tadi. Teman-teman sekalian, pertama yang harus dibaca adalah, keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya, sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat, baru keluar kalimat tadi. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengklarifikasi, apakah yang dimaksud ini isbal mutlak atau isbal tertentu? Karena saya pun isbal ini, ada masalah di saya. Dan selama ini Nabi nggak pernah menegur. Begitu orang itu lewat, kemudian dikomentari dengan kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah, dari sini sesungguhnya ketika hadir kalimat-kalimat tadi, sahabat-sahabat senior di samping masih ada yang junior, namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi SAW dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya, bahasa tinggi gitu. Ya. Nah, yang 5 tahun, yang 4 tahun dipanggil sini, kamu jangan panjang tangan ya. Tangan kakak nggak panjang kok, kan? Yang dia pahami bahasa real saja. Tayyib. Maka pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan oleh Nabi SAW, kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada 2 kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khailah di sini. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali diterapkan metode al-jam'u wat tawfiq, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukumnya. Kesimpulan pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Teman-teman kalau pernah ke Arab atau tinggal di Arab, sebagian sifat orang-orang Arab itu dulu yang diabadikan dalam pelajaran-pelajaran dan praktek sebagian hingga kini, itu kalau sudah mendapati kenaikan strata dalam kehidupan, harta mulai agak banyak, kedudukan meningkat, biasanya salah satu tanda untuk menampakkan dirinya dengan berganti pakaian yang lebih bagus dan tercurah sampai dengan ke bawah jalan. Ya, jadi pakaian-pakaian kebesaran lah gitu ya. Baik, bukan cuma cukup kebesaran. Kalau yang perempuan itu pakai perhiasan-perhiasan. Ya, baik kalau jalan perhiasan banyak, itu kan tabarruj namanya. Tabarruj muncul kelihatan, kaki gelang dipakai kan, gelangnya di kaki, ketika jalan kici-kici gitu kan. Itu tandanya sudah mulai meningkat strata kehidupannya. Nah, jadi begitu dia lewat dia ingin pamer nih saya loh. Baru berubah nih status kehidupannya. Maka disoallah oleh Nabi SAW. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan hadis isbal ini illatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuma karena kesombongan yang melekat pada orang itu ingin pamer dengan keadaannya. Jelas di sini? Di bagian yang pertama. Jadi illat hukum yang disimpulkan terkait dengan kesombongan, pamer di sini.
Yang kedua mengatakan dia mengambil pada hadis yang mutlak saja. Yang mutlak untuk kehati-hatian, karena ilat sombong ini kaitan dengan hati kan. Kita nggak bisa menebak suasana hatinya. Ya, suasana hati bisa sombong bisa tidak. Karena Nabi mengatakan dalam satu situasi mutlak kalimatnya, untuk kehati-hatian dia mengambil yang ini saja. Jadi pokoknya nggak boleh isbal lah. Kalau isbal resikonya bisa di neraka gitu kan. Maka mengambil hadis ini dengan pemahaman untuk menjauhi isbal, maka dia praktekkan dalam kehidupan celananya, kemudian dia sesuaikan di atas mata kakinya. Ya, pendapat yang kedua. Tayyib. Yang ketiga kemudian berusaha menggabungkan ini. Ini menurut saya yang terbaik. Ini yang menggabungkan. Baik poin yang pertama ataupun yang kedua sesungguhnya bisa dipadukan. Ya. Satu, yang terbaik adalah menyesuaikan kondisi pakaian itu. Terlalu di bawah mata kaki tidak bagus, karena bukan cuma masalah sombong, bisa juga terlalu terurai, bisa terlekat dengan najis, bisa kotoran, bisa macam-macam, kan? Jadi Anda bisa sesuaikan. Bisa Anda misalnya pas di mata kaki naikkan sedikit ke atas untuk menghindari kotoran-kotoran dan noda, tapi tetap menggunakan asas keanggunan dan keelokan, karena Allah pun mencintai keindahan di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sesuaikan dengan profesi Anda, maksimalkan itu sehingga tampak keanggunan Anda tidak keluar ya dari penampilan yang menurut sebagian adat mungkin tidak bagus gitu ya. Bukan cuma adat yang tidak sesuai dengan kondisi agama, bukan, sesuai dengan kondisi syariat kita, tapi dipandang kurang elok. Misal, mohon maaf ya, Anda sudah pakai jas, pakai dasi gitu kan, mau berangkat ke kantor, tiba-tiba celananya mau dekat lutut ya, nggak seimbang misalnya kan, terlalu tinggi kan, nggak nyaman dilihat ya, nggak nyaman ya. Jadi karena itu coba Anda sesuaikan ya, mungkin di atas sedikit ya, paskan di situ ya, naikkan sedikit, yang dengan itu najis bisa dihindari dan tampilan tetap bagus di sini. Jadi pada prinsipnya ini cuma khilaf ringan di sini, nggak usah diperbesar. Jadi jangan sampai timbul masalah baru yang dengan itu justru memasukkan Anda ke neraka. Anda memang tidak isbal, tapi mulut Anda isbal tuh. Semua ditarik gitu kan, kayak nggak ada sumbunya. Masih kelebihan bahan, kayak nggak ada gunting aja. Komentarnya kan nyebelin, rame di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kesombongannya muncul, dia nggak isbal, cuman lisannya sombong. Atau sebaliknya, yang isbal pun komentarnya yang lain. Begitu jalan, Assalamualaikum, Masya Allah, banjir ya ini. Enggak, kok dinaikin? Bisa gitu kan? Dalam suasana yang ingin mencela, bukan suasana canda biasa, dia ingin mencela dan sebagainya, itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, ya. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ya, Anda mau pilih pendapat yang pertama, boleh. Pendapat kedua, silahkan. Ingin berjaga-jaga, itu bagus. Yang paling penting adalah jaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai sini? Oke, baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, sudah dijelaskan dengan detail panjang lebar mengenai hukum memakai celana yang melebihi daripada mata kaki. Dan mungkin pada kesempatan kali ini untuk video ini ya, itu sampai di sini Ustadz-Ustadz yang admin tampilkan sudah kita ikuti tadi dari awal sampai akhir penjelasan dari Ustadz-Ustadz. Kalau Anda sepakat ya mari kita ikuti, kalau yang tidak sepakat tetap saling menghormati, silakan atau mari kita diskusi di kolom komentar di bawah ini, dengan catatan diskusinya jangan saling memaki tapi diskusi untuk menambah ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini sebagai wawasan ataupun penambahan ilmu bagi kita, tentunya ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.